Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah yang telah berhadir karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang fadilah atau keutamaan beriman kepada qada dan qadar. Jadi kita sudah bahas banyak judul seputar rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Malam ini kita pindah ke judul yang baru. Kita akan membahas tentang fadilatut taubah, yaitu fadilah taubat. Dan ini akan membahas tentang bagaimana kemuliaan orang-orang yang bertaubat dan bagaimana maha mulianya Allah menerima orang-orang yang bertaubat. Kalau kita hidup dengan manusia, kita kembali pada jalan yang benar yang diinginkan oleh manusia itu, biasanya kita cuma mendapatkan ucapan sanjungan. Orang akan mengatakan alhamdulillah dia sudah baik kembali. Mungkin itu kalau hubungannya dengan manusia. Tapi kalau berhubungan dengan Allah, setelah kita mengkhianati Allah, bisa jadi bertahun-tahun lamanya berbuat maksiat. Namun ketika taubat, ternyata tidak hanya diberikan ucapan-ucapan terima kasih, tapi Allah bisa beri lebih daripada itu. Padahal yang dia terima adalah hambanya yang berdosa, hamba yang pernah mengkhianatinya, hamba yang pernah bermaksiat kepadanya, tapi ternyata diberi kelebihan. Ini adalah di antara salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itu kita akan melihat bagaimana keagungan Allah memberikan hadiah yang banyak kepada mereka yang bertaubat. Sebelumnya kita kenali dulu apa itu taubah. Taubatan atau taubatun itu berasal dari bahasa Arab taba yatubu taubah, yang arti dasarnya adalah ar-ruju', yaitu kembali. Jadi disebut dengan taubah dalam syariat yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah, meninggalkan semua dosa-dosanya dan bertekad untuk tidak pernah melakukannya kembali, lalu dia memperbaiki sisa hidupnya, maka mereka disebut telah menjalani taubat. Jadi ini definisi taubat yang dimaksud dalam syariat. Lalu taubat itu secara umum itu ada dua macam atau dua jenis. Menurut versi Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan at-taubah nau'an. Taubat itu ada dua macam. Yang pertama wajibah
wa mustahabbah. Ada taubat yang wajib, ada taubat yang sunnah. Mana taubat yang wajib? Fal wajibah hiya taubah min tarki ma'mur aw fi'lin mahdhur, wa hadhihi wajibah ala jami'il mukallafin kama amarahum Allah bizalika fi kitabihil karim. Jadi beliau mengatakan taubat yang wajib adalah taubat itu daripada melakukan dosa yang berupa meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Jadi selama ini meninggalkan perintah, disuruh solat ditinggalkan, suruh puasa ditinggalkan, suruh solat Jumaat ditinggalkan. Bahkan sebaliknya melakukan perintah, melakukan larangan. Dilarang makan riba, dia lakukan. Dilarang berzina, dia lakukan. Jadi taubat itu wajib dalam perkara seperti ini. Jadi artinya secara sederhana, taubat dari dosa, maksiat itu wajib. Ini kategori taubat yang pertama. Lalu beliau menyambung, ada taubat model kedua, yaitu wal mustahabbah, taubat yang sunnah, yaitu at-taubah min tarkil mustahabbat wa fi'lil makruhat, yaitu taubat daripada melakukan amalan-amalan yang makruh. Jadi pada sebenarnya perkara makruh ini kan tidak sampai menimbulkan dosa, karena definisi makruh apabila ditinggalkan berpahala, dilakukan tidak berdosa, tapi tetap disuruh taubat, karena mengulang-ulang perkara makruh itu bisa jatuh ke dalam dosa. Orang yang saleh itu yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia jauhi. Maka semua perbuatan makruh yang dibenci Allah walaupun tidak jatuh dalam dosa, sebaiknya memang tidak dipelihara. Orang yang salat dengan tidak melakukan perkara yang sunnah, maka dia jatuh ke dalam makruh. Berwuduk meninggalkan sunnah berarti jatuh ke dalam perkara makruh. Meninggalkan siwak sebelum solat, dan selalu begitu, atau ketika perkara-perkara yang disunnahkan untuk bersiwak dia tinggalkan, juga bisa jatuh ke dalam perkara yang makruh. Atau dia melakukan yang memang dasarnya makruh, memakan sesuatu yang menyebabkan tersakitinya orang lain dengan bau makanan itu, kalau dibawa ke dalam solat, maka itu jatuh pada perkara yang makruh. Atau seseorang apabila berhadapan dengan rokok, di sisi para ulama disebutkan rokok itu memang ada khilaf dalam hukumnya. Sebahagian mengatakan makruh, sebahagian mengatakan haram, dan bahkan ada sebahagian kecil mengatakan mubah. Kalau kita ambil patokan merokok itu makruh, maka tetap disuruh taubat dari kemakruhan ini. Itu kalau mengambil patokan makruh, apalagi haram. Kalau mengambil patokan bahawa merokok itu haram, seharusnya sudah taubat dari rokok. Yang makruh disunnahkan untuk ditaubatkan. Jadi jangan sampai divonis dulu oleh doktor mengatakan bahawa bapak tidak boleh merokok lagi, ini paru-paru sudah hitam legam. Itu berarti kita sudah mendapatkan efek daripada rokok, maka wajib taubat. Sebelum itu terjadi, sunnah taubat. Sunnah taubat. Oh, kita tidak bicara tentang mudaratnya, karena ada orang mengatakan bahawa merokok itu kan cuma makruh saja, dan saya pun tak pernah sakit dengan merokok misalnya. Contoh orang mengatakan, okey, kita tidak bicara tentang mudarat yang ditimbulkan,
Tapi paling kurang dengan merokok saja kita sudah jatuh ke dalam dosa tabzir, membuang-buang harta. Itu kan buang-buang harta itu. Dijadikan makanan pun tak jadi, dibuat minuman pun tak bisa. Setiap hari habis sampai puluhan ribu hanya untuk menyediakan rokok. Belum lagi sedikit demi sedikit mudarat mulai timbul. Itu belum lagi bicara tentang isteri yang kemudian minta cerai gara-gara suaminya merokok. Di mana baiknya? Maka seharusnya walaupun kita yakin misal ambil hukum tidak haram atau makruh saja, seharusnya disunnahkan taubat juga, karena tidak ada sisi baiknya. Itu hanya akal-akalan saja. Kalau orang mengatakan, saya kalau nggak merokok nggak bisa fokus, saya kalau nggak merokok nggak baca kitab tuh nggak pas, itu hanya akal-akalan saja. Maka tidak ada satupun orang yang merokok bisa mengingkari tentang buruknya atau efek negatifnya dari merokok ini. Tidak ada yang bisa mengingkari. Makanya saya sering mengatakan bahwa tidak perlu bicara tentang dalil dari uruf kebiasaan manusia saja. Harus taubat dari merokok itu, karena memang merokok itu dampaknya buruk, dan yang buruk itu selalu nalurinya memang menimbulkan hal yang negatif. Contohnya saja, tidak ada orang merokok yang memulai merokok dengan membaca bismillah. Coba praktekkan bagi bapa yang merokok. Praktekkan sebelum merokok, bakar rokok, kemudian bismillah, isaplah. Pasti nggak nyambung itu, nggak nyambung itu. Dan orang nggak mau melakukannya. Kita suruh bacanya bismillah ini. Kalau merokok, kau baca bismillah ini. Nggak mau dia baca bismillah. Bonbon sepedas apapun pasti orang baca bismillah. Makan bonbon hek sepedas apapun baca bismillah. Makan abon cabai. Bon cabai apa abon cabai? Bon cabai. Orang baca bismillah, tapi merokok tidak. Jadi naluri ini sebenarnya bermain antara akal sehat. Maka jemaah melakukan Allah, taubat itu tidak mesti dari yang haram, tapi taubatlah dari perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin kita tahu itu tidak sampai jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Kemudian di antara semua rangkaian taubat, bicara tentang taubat, maka taubatan yang dimaksud oleh Allah yang menyebabkan munculnya fadilah, keutamaan setelah taubat adalah taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Allah yang sebutkan dalam Al-Quran, "Tubu ilallahi taubatan nasuha." Jadi ada yang mengaitkan dengan cerita seorang pemuda bernama Nasuha. Padahal nasuha itu dasar katanya artinya nasaha, yang dasar maknanya adalah murni, ikhlas, bersih. Itu disebut nasaha. Jadi kalau enggak bercampur dengan sesuatu disebut nasah. Maka disebut dengan taubatan nasuha adalah taubah yang betul-betul ikhlas. Dia memurnikan hatinya betul-betul ikhlas, tidak bercampur dengan tendensi apapun, betul-betul dia lakukan hanya mengharap ridha dari Allah. Maka disebutlah taubatan nasuha. Itu makna nasuha. Nah, taubah nasuha inilah yang akan mendapatkan banyak kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengetahuan berikutnya yang perlu kita tahu, ada orang yang sudah merasa taubat padahal mungkin dia tidak tahu bahwa dia belum taubat, karena tidak faham tentang apa itu taubah dan bagaimana syarat-syarat yang disebut dengan taubat. Ada orang yang selalu mengatakan di mana-mana, saya sudah taubat, sekarang saya sudah taubat, padahal pada dasarnya dia belum memenuhi syarat taubat. Nah, kalau begitu harus tahu dulu syarat-syarat taubat yang Allah akan menjadikannya dari kelompok orang yang taubatan nasuha bagaimana. Nah, ini para ulama menjelaskan dan itu semuanya berdasarkan dalil-dalil. Ada beberapa syarat baru seseorang
masuk dalam kategori taubatan nasuha. Yang pertama, orang yang taubat itu adalah orang Islam. Maka tidak disebut taubat apabila orang kafir yang taubat dari dosa-dosanya tapi tidak pernah masuk Islam. Itu tidak disebut taubat. Kita sering lihat dan dengar ada pendosa yang kemudian dimandikan kembali di tempat ibadah yang mereka yakini dengan tujuan untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Jadi dibersihkan dengan air, kemudian di macam-macam lah sesuai dengan agama masing-masing. Lalu mereka merasa mereka sudah taubat. Dalam agama kita, semua mereka tidak disebut bertaubat sampai mereka masuk Islam, baru itu disebut mereka taubat. Jadi orang yang taubat yang dimaksud Allah adalah orang Islam yang jatuh dalam dosa lalu kemudian bertaubat. Selama dia mukmin, taubatnya dihitung oleh Allah. Kalau dia bukan mukmin, mau baik sekalipun setelah taubat, tetap di sisi Allah dia belum taubat kecuali dia masuk Islam. Dan ini dijelaskan dalam surat An-Nisa. Allah mengatakan walallazina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Orang-orang yang tidak diterima taubatnya, yaitu yang yamutun, mereka mati wahum kuffar, mereka masih dalam keadaan kafir, mati masih kafir, maka tidak diterima apapun proses yang dia katakan selama hidupnya dia telah taubat, dia telah ini, telah kembali pada Tuhannya, tidak diterima Allah. Mereka mati dalam kekafiran dan mereka tetap bukan orang yang bertaubat. Allah tambahkan ulaika a'tadna lahum azaban alima, dan kami sediakan untuk mereka siksa yang pedih. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan merasa bahwa seakan-akan di luar Islam ada orang-orang yang sudah taubat. Taubatnya orang di luar Islam adalah dengan masuk Islam, dan itu harus kita yakini. Kalau kita tidak yakin dengan kekafiran di luar agama Islam, berarti kita pun mendukung kekafiran. Jadi ada orang yang tidak yakin dengan mengatakan, ya mereka yang sudah taubat, mereka juga baik. Setelah taubat, maka mungkin ada yang lebih baik mereka daripada kita. Itu berarti kita mendukung kekafiran. Jadi salah satu daripada akidah adalah meyakini tentang di luar Islam adalah kafir. Itu nggak boleh diragu-ragukan. Jadi jangan merasa ragu-ragu seakan-akan agama di luar kita adalah agama yang benar. Ini salah satu kerusakan akidah. Itu syarat pertama, yang taubat adalah orang Islam. Kemudian yang kedua, syaratnya al-ikhlas. Allah tidak akan terima taubat dengan motif ingin naik caleg, taubat karena ingin dipilih oleh rakyat menjelang 2024, atau taubat karena dipaksa istri, atau karena mengharapkan seseorang untuk menjadi istrinya. Jadi bukan murni ikhlas karena Allah. Taubat karena dipaksa oleh komandan. Jadi kata komandan ni, kalau enggak taubat saya tidak akan naikkan pangkatmu. Taubat dia, tapi karena kenaikan pangkat, begitu komandan ini dipindahkan ke tempat lain, dia kembali seperti biasa. Taubatnya dia itu tidak diterima Allah, bukan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam-macam motif taubat. Ada yang karena pertemanan, karena sedang berteman dengan orang-orang yang dia butuhkan lalu dia taubat. Ada yang kemaslahatannya karena harta, ada karena perempuan, jabatan, macam-macam. Tidak diterima Allah taubat kecuali dasarnya ikhlas. Semua tanpa keikhlasan tidak diterima. Nabi SAW melalui hadis Abi Humamah Al-Bahili, jaa rajulun ila Nabi SAW faqala
Ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, "Ara'aita rajulan ghazza yaltamisul ajra wa zikra?" Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang seseorang yang berjihad, yaitu mengharapkan upah dan supaya dikenal orang. Jadi ada orang berjihad mengharapkan upah, maksudnya harta rampasan perang, dan sekaligus dia mengharapkan supaya namanya dikenal sebagai pemberani, sebagai pejuang. Bagaimana menurut pandanganmu ya Rasulullah di atas jihadnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, la syai'a lahu, dia tidak dapat apa-apa dari Allah. Fa'adaha salasa marrat, Rasulullah menyebutkan dan mengulang-ulang 3 kali, tidak ada pahala dari Allah, tidak ada pahala dari Allah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di ujung hadis, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batagha bihi wajh Allah. Tidak ada satu amal pun yang bisa diterima Allah kalau tidak didasari dengan ikhlas dan mengharap wajah Allah. Arti menghadap wajah, mengharap ridha Allah. Tidak ada satu amal pun tidak diterima. Makanya Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh beramal kalau mereka tidak menjadi orang-orang yang ikhlas di atas amalnya. Jadi ini berhati-hati dengan hati. Hati ini bisa memalingkan kita daripada keikhlasan. Ini kita datang ke masjid, apa tujuan kita? Murni karena ingin ibadah menjumpai Allah, dan murni karena ingin memakmurkan masjid, menuntut ilmu, maka semua mereka mendapatkan hasil amalnya. Tapi kalau ada di antara kita yang duduk ini, duduk tapi karena tidak enak dengan temannya, ini dari tadi mungkin ada yang ingin keluar ke kedai kopi, lalu temannya mengatakan, kadu ini dah bacut tu 15 minit tu ke Isya, 15 minit lagi dah Isya, kadu ini. Akhirnya terpaksa dia duduk. Ini duduknya dia walaupun ikut pengajian tapi tidak dapat doa dari malaikat, tidak dapat apapun. Hatinya di kedai kopi, badannya di tempat pengajian, tidak dapat apapun. Makanya taubat pun harus ikhlas. Motifnya karena takut pada Allah, mengharap ridha Allah. Boleh takut pada kekuasaannya, takut pada nerakanya, takut pada azabnya, atau merindukan surganya. Yang pokoknya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat kedua baru diterima taubat. Sudah ikhlas belum tentu diterima. Ada syarat yang ketiga. Apa dia? Yaitu dia harus akui dosa-dosanya. Mengakui dosa ini maksudnya dia tahu bahwa dia berdosa. Dia rendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakui terhinanya dia dalam melakukan dosa. Dan ini Nabi pernah sebutkan kepada Aisyah ketika Aisyah mendapatkan fitnah. Jadi Aisyah pernah difitnah dalam kisah hadisul ifki, itu fitnah kepada Aisyah yang Aisyah pulang dari medan perang ditandu. Rupanya Aisyah pergi ke sumur, kemudian penandu yang membawa Aisyah mengira Aisyah sudah masuk ke dalam kemahnya. Mereka pergi, rupanya Aisyah masih di sumur. Dia mencari cincinnya yang hilang. Tertinggallah Aisyah. Lalu akhirnya bertemu dengan Safwan. Akhirnya Safwan menyuruh Aisyah naik ke atas kudanya, dan Safwan berjalan di bawah kuda. Dibawalah pulang Aisyah ke Madinah. Orang-orang melihat bahwa Safwan bersama isteri Nabi. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul dengan semua kaum munafik mengambil kesempatan memfitnah Aisyah, mengatakan Aisyah selingkuh dengan Safwan. Rasulullah manusia biasa yang kalau tidak didatangkan wahyu maka dia tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya Rasulullah pun karena tidak tahu apa yang terjadi, beliau memulangkan Aisyah ke rumah ayahnya sekitaran hampir 50 hari sambil menunggu jawaban dari Allah apakah Aisyah benar selingkuh atau tidak. Jadi ini pelajaran bagi kita Bapak, Ibu. Jangan sembarangan begitu dapat fitnah langsung kita ceraikan istri,
isteri langsung menuduh suaminya berzina. Paling kurang tunggu dulu. Tunggu apa? Tunggu wahyu? Bukan. Kita nggak dapat wahyu lagi, Pak. Ya, bertabayunlah, carilah bukti apakah benar atau tidak. Itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza." Telah sampai berita kepadaku tentangmu begini dan begini. Fa in kunti bari'atun fasayubarrikallah. Kalau engkau tidak berdosa apapun, Allah akan memberi kabar bahwa engkau tidak berdosa. Jadi tenang saja, Allah akan kasih kabar engkau tidak berdosa. Tapi belum turun pada waktu itu. Wa in kunti almamti bizambin. Kalau seandainya benar engkau melakukan dosa, fastaghfiri, maka bertaubat, beristighfarlah kepada Allah, wa tubi ilaihi, lalu bertaubatlah kepadanya. Fa innal abda iza i'tarafa, seorang hamba kalau mengakui dosanya, i'tarafa bizambih, kalau seorang hamba mengakui dosanya, summa taba ilallah, lalu dia taubat kepada Allah, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Maka di antara syarat bertaubat adalah akui dulu itu dosa. Akui itu enggak usah kepada orang, kepada Allah. Jadi dalam salat kita kadang-kadang terurai air mata mengingat bahawa kita ini begitu hinanya, begitu besarnya dosa kita, begitu jeleknya perilaku kita. Nabi saja, Pak, yang baru melakukan dosa-dosa yang sifatnya bisa diampuni Allah, tapi mereka merasa bahawa mereka telah melakukan kehinaan. Nabi Adam alaihissalam mengakui dosanya. Jadi ketika diturunkan oleh Allah, Nabi Adam menangis, sampai ada tafsir yang menyebutkan tangisan Nabi Adam sampai mengalir menjadi anak sungai. Sampai ada begitu, ya wajar. Nabi Adam itu kan tingginya saja 60 hasta, 30 meter. Kita kan cuma semeter 60, 70, semeter 80 pemain-pemain voli. Ya, Nabi Adam itu 30 meter. Nabi yang mengatakannya. Kalau Nabi Adam 30 meter, ya air matanya mungkin satu air matanya sebesar-besar ini. Contoh, wajar kalau mengalir menjadi anak-anak sungai, itu wajar. Ada tafsir yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Dia menangis dan mengakui dosanya. Lalu Allah mengajarkannya kalimat-kalimat untuk bertaubat. Allah terima taubatnya. Nabi Yunus menyebutkan dirinya bahwa aku telah menzalimi diriku sendiri. Ya. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri. Dia akui dosanya. Jadi rendahkan dulu di hadapan Allah. Jadi jangan sombong, taubat, tapi enggak pernah merasa bahwa dia pernah melakukan dosa. Ini di antara syarat. Lalu syarat keempat, an-nadam, sesalilah. Setelah akui, sesalilah. Ada enggak rasa penyesalan bahwa dulu kita masa muda kita pernah melakukan ini dan itu, hari ini Allah telah beri hidayah? Adakah teringat sekali-sekali duduk ketika kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Quran, mungkin di televisi yang ditampakkan terjemahannya, lalu kita mulai merasa terbawa, dulu kita melakukan ini, melakukan itu, lalu merasa hati ini begitu sempit, menyesali apa yang kita lakukan. Menyesal itu sudah bahagian daripada akan diterima taubat. Jadi harus ada penyesalan. Jadi enggak boleh bangga, tidak boleh bangga dengan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah, an-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat. Ada sebagian orang merasa taubat, tapi kalau cerita dengan sesamanya, dia akan cerita dulu, wah Masya Allah, dulu waktu saya muda itu semua cewek-cewek Lok Semawe ini, Masya Allah, itu semuanya mantan pacar saya semua. Bangganya dia, Pak, masih cerita bangga. Dulu waktu saya masih bertugas, itu sudah berapa orang saya bunuh di sini. Oh, kalau berani macam-macam sama saya sekolahkan terus, saya dor langsung. Itu korban saya sudah banyak, itu nggak ada yang berani sama saya satu pun. Dia ngaku taubat, sudah berada di saf-safnya orang salat, tapi kalau cerita tentang dosa masa lalu, bangganya dia terhadap dosa itu. Dia pernah jadi preman,
Dia pernah bunuh orang, dia pernah ini, dia pernah mencuri punya orang, nggak ada yang tahu sampai sekarang. Seandainya saya nggak taubat, mungkin saya bisa lanjutkan. Dia pernah menjadi hacker, mengambil uang di rekening orang, pintarnya dia ketika menipu orang, dia bangga. Kalau itu cerita masih keluar, walaupun kita salat lalu merasa taubat, kita belum masuk ke dalam taubat, belum masuk. Seharusnya orang itu kalau dengar ceritanya, orang menyinggung saja dosa dia, misal ketemu sama teman lama lalu mengatakan, Masya Allah udah taubat dia, kan dulu kan kamu yang bakar sekolah kita, misal contoh, langsung dia marah, oh jangan cerita itu lagi, kan kamu kan yang dulu kami tangkap waktu kamu berzina, jangan cerita itu lagi, kan kamu kan yang punya pacar sampai 12 orang, jangan cerita itu lagi. Dia merasa tersinggung kalau ada orang yang menceritakan tentang dosa-dosa, karena rasa sakit di hatinya, tidak ingin kembali ke tempat itu. Itu sudah mulai itu, insya Allah diterima taubatnya. Ini kok malah bangga ya. Kalau perempuan tu kadang-kadang cerita sesama ibu-ibu waktu tarik julu-julu dalam satu arisan kan, jadi sebelum ditarik julu-julu cerita-cerita atau seorang ibu cerita sama anaknya, mama dulu nak waktu muda kalau mama pergi ke pasar impres semua pedagang jatuh ya, bertebaran jatuh melihat keseksian mama. Mama ni kan baru jilbab tahun-tahun sekitaran umur 55 baru mama berjilbab. Itu pun kerana bapakmu dah bangkrut, tak ada uang apa-apa lagi. Sebelumnya mama, di Lok Semawe ni dikenal mama ni. Mama pernah ikut putri Aceh apalah, mama bisa tarik ini, mama bisa tarik. Kalau mama pakai baju ketat, binatang pun berhenti. Mama pernah dikejar anjing gara-gara itu. Bangga cerita dia punya maksiat masa lalu. Ini belum taubat, belum taubat. Walaupun sekarang sudah pakai gamis besar, sudah pakai jilbab besar, orangnya pun sudah besar, tapi tidak diterima taubat. Maka penyesalan itu ada tidak? Pernah enggak menangis sendiri di tengah malam? Pernah tidak kita merasa, ya Allah, kok ke situ kita lakukan, kok itu pula? Nah itu kalau selalu menyesal dan malu sekali, berarti kita sudah mengambil salah satu daripada keampunan dalam taubat. Umar bin Khattab kalau melewati bekasan tempat dia bermain judi, itu langsung dibakar. Umar bin Khattab pernah kadang-kadang menangis sendiri, mengingat kebodohannya masa lalu. Dia buat adonan kuih untuk jadi berhala, lalu dia sembah sendiri. Lalu kemudian dia tersenyum sendiri mengingat berhala setelah dia buat, dia sembah. Lalu ketika tidak ada makanan, dia makan berhalanya sendiri. Dia merasa sedih, kok bisa bodohnya saya begitu. Nah, ini taubat. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-iqla', segera berhenti dari dosa itu. Dosa apa kita? Zina. Dosa apa? Pornografi. Berhenti. Jangan lanjutkan. Kalau masih lanjut, maka kita dianggap belum taubat. Maka ini bersambung dengan syarat berikutnya, yaitu al-azam. Jadi tadi iqla', lepaskan dosa itu, jangan lakukan. Lalu berazamlah bahawa selama-lama dia tidak akan lakukan lagi perbuatan itu. Tadi berhenti dulu ya, jadi yang suka lihat porno berhenti. Sudah berhenti, berazam. Syarat berikutnya, sampai mati tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa itu. Ini kadang-kadang taubat, Pak. Nanti umur-umur 59 sambil lihat HP, nampak lagi, nikmati lagi, lalu taubat lagi, lihat lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah tidak akan terima taubat yang orang melakukan israr, mengulang-ulang dosa. Ada dosa yang dia berhenti, tapi mulai daripada dosa yang lain. Berhenti dari mencuri, tapi mulai berzina. Berhenti dari berzina, mulai menipu. Itu juga tidak disebut dengan berhenti. Jadi berhenti keseluruhan dari semua maksiat-maksiat. Lalu berjanjilah tidak akan mengulanginya sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Lalu kemudian jemaah melakukan Allah, yang terakhir ayat. Tadi sebentar ada catatan, kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, maka harus selesaikan. Jadi berhenti dari dosa itu dengan Allah, berhenti. Tapi kalau berhubungan dengan manusia, selesaikan. Hutang bayar,
Jadi taubatnya orang berhutang, bayar. Ini taubat, hutang anda bayar. Katanya taubat, hutang enggak bayar. Apa taubat, hutang enggak bayar? Salat 5 waktu, salat tahajud, itu kan hanya memberi modal kepada orang yang kita sakiti tidak bayar hutang. Nanti di akhirat diambil semua pahala kita, lalu diberikanlah kepada orang yang kita tidak bayarkan hutangnya. Taubatnya pencuri, bayar. Taubatnya perampok, bayar. Selesaikan urusan. Kerugian apapun, materi, imateri, selesaikan. Taubatnya orang yang suka menjelek-jelekkan, mengupat, maka segera minta maaf. Kalau hubungan dengan manusia, selesaikan. Ambil patok tanah orang, berikan kembali. Jadi jangan merasa taubat kalau masih ada urusan dengan orang, walaupun Rp1.000. Dulu pernah waktu SMA makan bakwan 2 bayar 1. Atau waktu beli nasi, taruh ikan 1 di bawah nasi, 1 di atas nasi. Ini pengalaman kami di pesantren. Kalau pernah begitu, maka datangi tempat itu, bayar. Tidak ada lagi, jumpai ahli warisnya. Ahli warisnya pun tidak tahu ke mana, berikanlah sedekah ke tempat-tempat yang disuruh infakkan Allah, lalu niatkanlah sedekah itu untuk membayar utang. Maka orang itu telah mendapatkan pahala sedekah dari uang yang kita bayarkan utangnya. Itu kalau tidak dapat lagi orangnya. Tapi cari dulu, jangan langsung ke masjid, Pak. Cari dulu orangnya, selesaikan. Kalau enggak selesai, Pak. Sampai kapan pun enggak selesai. Paling susah berhubungan dengan orang. Maka yang sudah mencuri, hati-hati, susah kembalikan. Karena nanti tidak tahu lagi rumah mana yang pernah dicuri. Apalagi yang dicuri rumah sewa, yang sewanya udah pindah-pindah. Jadi hati-hati dengan urusan ini. Dan yang terakhir, taubat itu diterima kalau masih di dalam masa diterima taubat. Kapan masa diterima taubat? Ada 2, yaitu masa sebelum ajal datang dan sebelum kiamat datang. Itu yang menjadi syarat diterimanya taubat. 7 perkara ini dapat, insya-Allah taubat kita diterima Allah. Dan insya-Allah pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam apa kelebihan orang yang sudah bertaubat. Kita cukupkan, insya-Allah kita ketemu kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.